orang ini mengatakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka tertolak. Nah, ini bagi saya adalah statement yang cacat sebenarnya. Lagi-lagi ketika ada statement yang mengatakan bahwasanya ayo kembali kepada sunnah, kemudian dalam statement lain mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amaliyah tersebut tertolak, gitu ya. Saya melihat bahwasanya statement ini cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang telah mendukung channel kami, telah mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang berwarna merah, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembahasan tentang bid'ah, gitu. Karena apa-apa yang tidak diamalkan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan Rasulullah, itu oleh Wahabi dianggap bid'ah. Dan tidak jarangnya amalia tersebut ada dalilnya, sudah disabdakan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman karena Wahabi ini kurang baca, kurang ngopi, ya, ngolah pikiran, artinya kurang banyak baca, kurang ngopi, sehingga tidak mengetahui bahwasanya amalan tersebut sunnah tapi dianggap bid'ah. Dan ada lagi yang memang sudah diketahui oleh Wahabi, amalan tersebut ada dalilnya, cuman dalil yang sudah ada itu dibilang dhaif, ya, seperti kunut subuh. Itu sebetulnya dalilnya sahih, cuman didhaifkan oleh Wahabi. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan ajaran mereka, tidak sesuai dengan ajaran Wahabi. Dan kita yang berbeda pemahaman, berbeda pendapat, berbeda amalia dengan mereka, itu dianggap ahlul bid'ah. Bukan karena kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, bukan. Kita dianggap oleh mereka dituduh ahlul bid'ah karena kita tidak mengikuti ajaran mereka, yaitu ajaran Wahabi. Jadi meskipun alasan kayak apa, ya intinya itu sudah, ya. Karena kita itu tidak mau atau menolak ajaran mereka, bukan menolak ajaran Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena mereka berasumsi hanya orang-orang salafi yang mengamalkan sunnah secara utuh. Mereka berasumsi hanya mereka yang paling benar mempraktikkan agama, melaksanakan syariat, seperti itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, biar tidak terlalu panjang komentar saya, mari kita simak videonya bersama-sama. Baik Ustaz, kita lanjutkan mengenai pertanyaan selanjutnya ini. Bahwa ada mungkin sebagian kaum muslimin ya beranggapan bahwa apabila tidak ada contoh di masa Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini bagaimana Ustaz menanggapi tentang kaidah yang seperti ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu ya. Dari tadi katanya. Jadi
lagi seliweran nih sekarang gitu, obrolan tentang omongan-omongan orang bahwasanya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan ya oleh Nabi maka perkara itu tertolak gitu ya, atau malah lebih lagi dikatakan bid'ah sampai neraka-nerakanya itu Pak. Waduh, sudah banyak panitia akhirat tuh Pak sekarang. Karena dia muhdasah ya kan? Iya. Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Di masa Nabi nggak ada. Berarti kan dia muhdasah, sesuatu yang baru. Ya. Baru itu berarti bid'ah. Bid'ah itu berarti sesat. Sesat itu berarti neraka. Ya. Gitu kan. Saya tertarik untuk menganalisa statement ini. Statement yang pertama mengatakan mari kembali kepada sunnah gitu ya. Mari kita kembali kepada sunnah. Di sisi lain beliau mengatakan, bukan beliau, si orang-orang ini mengatakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka tertolak. Nah, ini bagi saya adalah statement yang cacat sebenarnya. Lagi-lagi ketika ada statement yang mengatakan bahwasanya ayo kembali kepada sunnah, kemudian dalam statement lain mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka amaliyah tersebut tertolak, begitu ya. Saya melihat bahwasanya statement ini cacat. Cacatnya di mana? Bagaimana kita mengartikan sunnah dulu gitu. Sunnah itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi, itu sunnah. Jadi kalau sekedar patokannya adalah apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu sesat, maka akan banyak amalan-amalan para sahabat yang dianggap sesat Pak. Misalnya ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ini bisa dibuka dalam Sahih Muslim sama Tirmidzi juga ada. Dikatakan bahwasanya pada suatu hari sahabat itu berkumpul di bawah pohon berzikir berjamaah. Rasulullah keluar. Dengan suara yang lantang Rasulullah berkata, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul di sini? Wah, ketakutan para sahabat. Salah satu di antara mereka berdiri kemudian berkata, "Jalasna nadzurullaha wa nahmaduh." Kami berkumpul duduk di sini berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nahmaduh. Faqala, Rasulullah kemudian berkata apa? Innahu atani Jibril fa akhbarani bi annahu yubahi bikumul malaikah. Jibril tadi datang ke saya di rumah, ngomong ke saya bahwasanya kalian sedang dilindungi oleh malaikat. Yang pertama. Amalan yang kedua dari para sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berdoa dan berzikir itu setelah sholat fardu, idzan sarafu minal maktubah, ketika orang-orang sudah selesai dari sholat fardu mereka mengangkat suara dengan zikir dan doa, ada pada era Rasulullah. Seandainya Rasulullah melarang, akan terlarang itu. Tapi itu diriwayatkan dan masih ada dan berlaku. Yang ketiga, amalan sahabat yang ketiga adalah sebagai contoh, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, aku mendengar suara sandalmu itu ada di surga. Kira-kira amalan apa yang kau perbuat?" "Ya Rasulullah, aku membiasakan diri sholat sunnah wudhu ya, sholat sunnah wudhu." Nah, sekarang sholat sunnah wudhu, zikir berjamaah, kemudian berzikir berdoa dengan suara yang lantang setelah sholat berjamaah, itu pernah nggak dicontohin sama Rasulullah? Nggak pernah. Apakah lantas amalan para sahabat ini tertolak? Apakah lantas sahabat-sahabat ini masuk neraka padahal Bilal sudah dijanjikan masuk surga sama Rasulullah? Nah, ini sudah saya bilang statement ini cacat sebenarnya begitu. Jadi banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak harus dicontohkan Rasulullah. Kalau dilegalkan sama Rasulullah, nah itu boleh gitu. Bahkan diucapkan, sekedar diucapkan Rasulullah, sesungguhnya malaikat menemani orang-orang yang berzikir berjamaah. Berarti Rasulullah mengucapkan itu sunnah gitu. Itulah hadis gitu.
Jadi jangan salah mengartikan sunnah bahwasanya apa-apa sekedar apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Tidak sesempit itu maknai sunnah. Kira-kira demikian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu belum tentu terlarang ya. Sahabat pun pernah melakukannya dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau tidak salah ini, ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal pernah melakukan sholat malam sampai 300 rakaat. Dan itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian Ibnu Taimiyah membolehkan zikir jama'i. Itu juga ada dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Jadi tidak semuanya dilarang ya kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang saya bawakan. Mudah-mudahan apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh para dalam video tersebut menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, sehingga kita, terutama saudara kita Salafi Wahabi, bisa terbuka cakrawala pemikirannya hingga tidak terkungkung dengan doktrin-doktrin dari ajaran Wahabi, tidak terkungkung dengan doktrin-doktrin dari Ustadz Wahabinya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah ditunjukkan kepada jalan yang benar, dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang, dijauhkan dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.